Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, jumpa lagi kita di channel PBK, Pendidikan Bahasa Kita, Bahasa Indonesia. Video kali ini saya membahas materi pembelajaran Bahasa Indonesia khusus untuk materi ejaan. Khusus untuk peserta didik saya dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, kalian wajib menyimak materi ini. Materi ini saya anggap penting karena seringkali saya menemukan tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan ejaan. Berikut ini saya berikan contoh kesalahan-kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan aturan ejaan. Dari kesalahan-kesalahan ejaan tadi, jelaslah bahwa sangat penting mempelajari materi tentang ejaan ini. Sahabat, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi ejaan. Yang pertama, sebelum kita memahami huruf kapital itu digunakan untuk apa saja dan di mana penggunaannya, kita harus mengetahui dulu perbedaan antara huruf kapital dengan yang bukan huruf kapital. Seperti ini contohnya. Kalau sudah tahu dan sudah paham perbedaan huruf kapital dengan yang bukan huruf kapital, jangan salah lagi nanti ketika menulis ya sahabat. Sekarang kita masuk ke materi huruf kapitalnya. Sahabat, kalau kita merujuk ke Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Di sana kita menemukan penulisan huruf kapital itu dibagi menjadi 13. Supaya mudah dipahami, saya akan membagi lagi dari 13 itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama, saya akan bagi penggunaan huruf kapital itu berdasarkan penulisan nama. Sahabat, sebelum saya uraikan penulisan nama apa saja yang boleh memakai huruf kapital, saya jelaskan dulu bahwa penulisan huruf kapital itu letaknya di setiap awal kata saja. Maksudnya, setiap satu kata hanya ada satu huruf kapital. Contohnya, Ahmad Syarif. Nama Ahmad Syarif ini hanya menggunakan satu huruf kapital di setiap katanya. Pada kata Ahmad terdapat satu huruf kapital, dan pada kata Syarif juga terdapat satu huruf kapital. Jadi, bukan berarti semua huruf dalam kata Ahmad atau kata Syarif itu harus ditulis dengan huruf kapital, tetapi hanya di awal saja yang memakai huruf kapital, atau setiap satu kata hanya ada satu huruf kapital. Berdasarkan penulisan nama, setiap nama yang boleh menggunakan huruf kapital yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penulisan huruf kapital digunakan untuk nama agama, nama kitab suci, dan nama Tuhan. Berikut contohnya: agama Islam, kemudian kitab sucinya Al-Quran. Agama Kristen, kitab sucinya Alkitab. Agama Hindu, kitab sucinya Weda. Kemudian ada Allah atau sebutan lain dengan Tuhan. Berikut contoh kalimatnya: Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Kemudian, ya Tuhan, bimbinglah hambamu
ke jalan yang Engkau beri rahmat. Hamba-Mu, Mu di sini adalah nama lain dari Tuhan. Kemudian jalan yang Engkau beri rahmat. Yang Engkau di sini menggunakan huruf kapital karena sebutan nama lain untuk Tuhan. Berikutnya, huruf kapital digunakan untuk penulisan nama orang, termasuk julukan orang itu. Contohnya, ada nama Joko Tole, dia dijuluki dengan tangan besi. Valentino Rossi yang dijuluki dengan The Doctor. Kemudian ada nama Soekarno, itu dijuluki dengan Putra Sang Fajar. Nah, semuanya ini diawali dengan huruf kapital. Berikutnya, penulisan huruf kapital digunakan untuk nama gelar kehormatan, gelar keturunan, gelar keagamaan, dan gelar akademik. Nah, semua gelar ini itu harus diikuti dengan nama orang. Berikut contohnya, ada gelar sultan. Nah, ada namanya, sultan siapa? Sultan Hasanuddin. Nah, inilah yang dimaksud penulisan nama gelar yang diikuti dengan nama orang. Kemudian ada gelar Mahaputra, itu diikuti dengan nama orang, ada Yamin. Kemudian gelar keagamaan, gelar haji, diikuti dengan nama orang, Agus Salim. Nah, ini semuanya ditulis menggunakan huruf kapital di awalnya. Dan berikut contoh-contoh yang lain di bawah ini. Itu semuanya penulisan gelar diikuti dengan nama harus diawali dengan huruf kapital. Berikutnya penulisan huruf kapital untuk nama gelar kehormatan, gelar keturunan, gelar keagamaan, gelar profesi jabatan, dan gelar kepangkatan. Ini sebagai bentuk sapaan. Berikut contohnya dalam bentuk kalimat. Selamat datang yang mulia. Nah, yang dimaksud sapaan di sini yaitu pada kata yang mulia. Yang mulia itu adalah gelar kehormatan. Kemudian terima kasih Kiai. Nah, Kiai di sini adalah bentuk sapaan. Dalam kalimat terima kasih Kiai. Dan masih banyak contoh lain di bawah ini dalam bentuk kalimat yang semuanya itu diawali dengan huruf kapital. Yang berikutnya yaitu penulisan huruf kapital untuk nama negara, nama lembaga, nama badan, nama organisasi, dan nama dokumen resmi. Contohnya, di sini ada nama negara Republik Indonesia. Republik Indonesia itu semuanya diawali dengan huruf kapital. Kemudian ini nama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, itu semuanya diawali dengan huruf kapital. Dan di bawahnya selanjutnya itu banyak contoh-contohnya sampai dengan dokumen resmi. Itu merupakan dokumen resmi dari pemerintah yang semuanya wajib diawali dengan huruf kapital. Penulisan huruf kapital berikutnya yaitu untuk nama suku, nama bangsa, nama bahasa, kemudian nama bulan, nama hari, dan nama tahun. Nah, ini ada perbedaan tadi dengan yang penulisan nama di atas tadi yang sebelumnya. Khusus untuk nama suku, nama bangsa, nama bahasa, nama bulan, nama hari, nama tahun, itu yang ditulis kapital hanya pada namanya saja. Sedangkan untuk sukunya, bangsa, bahasa, bulan, hari, tahun, itu ditulis dengan huruf kecil. Kemudian huruf kapital berikutnya yaitu digunakan untuk penulisan nama geografi dan nama peristiwa sejarah. Contohnya yaitu sebagai berikut. Laut Dalam. Laut Dalam itu adalah nama letak geografi. Kemudian Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo, gunung itu secara geografi. Kemudian Kota Solo, Sungai Musi, Konferensi Asia Afrika. Nah, Konferensi Asia Afrika ini merupakan nama peristiwa sejarah. Ini semuanya diawali dengan huruf kapital. Nah, yang terakhir, penulisan huruf kapital untuk nama yaitu penulisan pada nama jabatan dan nama pangkat yang diikuti dengan nama orang.
atau nama instansi, nama tempat, dan nama pengganti nama orang. Berikut contohnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Wakil Presiden ini adalah nama jabatan. Ketika diikuti dengan nama orang, Ma'ruf Amin, maka penulisan huruf W-nya untuk kata wakil itu harus menggunakan huruf kapital. Presiden itu huruf P-nya juga harus menggunakan huruf kapital. Nah, contoh lain di bawahnya ini semuanya begitu. Ketika ada nama jabatan dan nama pangkat yang diikuti dengan nama orang, nama instansi, nama tempat, dan pengganti nama orang, semuanya diawali dengan huruf kapital. Nah, sahabat, itulah bagian yang pertama, penggunaan huruf kapital untuk penulisan nama. Itulah tadi penjelasan singkat materi ejaan yang berkaitan dengan penulisan huruf kapital. Supaya materi ini lebih bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke semua orang. Untuk seluruh peserta didik saya dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, ada tugas buat kalian. Jawab tugas ini dengan baik dan kirimkan tugas ini ke email saya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.